وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Dan sekarang kita masuk pada bab tazahumul masalih. Dan kita sekarang lanjut pada bait yang ke-13. قال الناظم رحمه الله تعالى فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. Tazahumul masalih yaitu saling bertabrakan beberapa maslahat. Bagaimana kaidahnya? Apa yang harus kita lakukan? Dan ini menunjukkan banyaknya manfaat seseorang mempelajari kaidah fikih. Jadi kalau seseorang dihadapkan dengan 3 maslahat, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Sedangkan nggak bisa dilakukan semua. Kalau bisa dilakukan semua itulah yang kita mau. Dan itu yang harus. Tapi apabila hanya ada salah satu saja yang harus bisa dilakukan, adapun yang lainnya setelah dipilih satu itu akan luput. Cuman satu yang bisa dikerjakan. Maka apa yang dikerjakan? Yang mana? Seperti seseorang dia datang ke masjid. Waktu qomat tinggal 1 menit. Apa yang dia lakukan? Atau dalam keadaan tertentu zikir atau membaca Al-Quran, mana yang lebih utama? Berdoa atau dia membaca Al-Quran, mana yang lebih utama? Maka disinilah dalam ilmu kaidah fikih akan kita pelajari. Apabila seseorang memiliki hutang puasa Ramadan dan dia juga memiliki nazar puasa. Nazar puasa. Kalau saya berhasil melakukan ini, saya akan berpuasa. Mana yang dahulu dilakukan? Ada puasa Syawal yang dia jatuh setelah puasa Ramadan. Berapa hari Syawal? 6 hari. Tapi dia ada utang di bulan Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana kalau misalnya dia hutang Ramadannya banyak? Karena mungkin perempuan dia ada masa haid. Dan Syawal tinggal 6 hari. Kalau misalnya dia nggak lakukan atau satu aja luput, berarti nggak genap 6 Syawal. Sedangkan hutang puasa Ramadannya masih ada beberapa. Mana yang dilakukan? Maka disinilah dalam ilmu kaidah fikih akan menyelesaikan banyak permasalahan dalam permasalahan ibadah. Dan ini juga tentu bisa dipakai dalam permasalahan dunia, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau antum lagi sholat sunnah dipanggil sama ibu antum, misalnya Faruk lagi sholat sunnah, nak Faruk, ngapain tuh? Ini ibu manggil nih, tapi lagi sholat sunnah. Lalu bagaimana kalau yang sedang dikerjakan adalah sholat wajib? Panggil nak Faruk, apa yang harus dilakukan juga? Maka disinilah dipelajari. Orang yang dia tahu bagaimana kedudukan ilmu kaidah fikih, dia akan semangat dan berupaya untuk bisa memahaminya. Jadilah termasuk orang-orang yang diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazahumul masalih. Berdesakan beberapa maslahat. Bertabrakan beberapa maslahat. Berdesakan, bertabrakan berarti hanya bisa satu yang dilakukan.
fa in tazaham adadul masalih, di sebagian fa in tazahama adadul masalih tazahama yuqaddamul a'la minal masalih. Tapi di sini disukunkan, enggak tahu kenapa disukunkan, atau memang ada sebagian penulisan yang dia naskahnya disukun, Allah alam. Tapi yang kita hafal dan dulu kita pelajari fa in tazahama. Fa in tazahama, maka apabila berdesakan, bertabrakan, adadul masalih, beberapa kemaslahatan, maka yuqaddamul a'la minal masalih, dikedepankan yang paling tinggi dari kemaslahatan tersebut. Yang paling besar mana? Yang paling utama mana? Yang paling sunnah mana? Yang paling wajib mana? Kita sudah tahu ini kaidahnya, tapi tentu kita nggak benar-benar bisa memahaminya kecuali dengan kita mendengar penjelasan apa yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Qala syarihu rahimahullah ta'ala, perhatikan harakat dan terjemahnya. Idza daral amru baina fi'li ihda al-maslahataini wa tafwitil ukhra bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma ru'iya akbarul maslahataini wa a'lahuma fafu'ilat fa in kanat ihda al maslahataini wajibatan wal ukhra sunnatan qaddima al wajibu ala sunnati wa hadha mithlu idza uqimatis salatu al faridatu lam yajuz ibtida'ut tatawwu'i, at-tatawwu'i dari tatawwa'a yatatawwa'u, tafa'ala yatafa'alu, wa kadza idza daqa al-waqtu wa kadzalika la yajuzu naflu as-siyami wal hajji wal umrati wa 'alaihi fardun bal yuqaddamul fardu. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, idza daral amru, apabila berputar suatu urusan. Daro ya duru apa? Berputar. Maksudnya apa berputar suatu urusan? Yaitu dihadapkan dengan suatu urusan. Itu terjemahan enaknya. Jadi kalau antum jelaskan ke masyarakat, jangan antum jelaskan apabila berputar. Gimana berputar? Antum terjemahkan dengan terjemahan yang lebih mudah untuk dipahami. Tapi kan antum belajar di sini para penuntut ilmu agar antum bisa menambah mufradat. Daro ya duru artinya berputar. Kalau terjemahan bebasnya apabila dihadapkan suatu urusan. Baina fi'li ihdal maslahataini. Di antara mengerjakan salah satu dari dua maslahat wa tafwitil ukhra. Dan meluputkan yang lain. Tafwid itu luput. Atau bisa antum terjemahkan bebasnya dan meninggalkan yang lain. Jadi di sini kata pensyarah, apabila berputar suatu urusan, dihadapkan suatu urusan antara mengerjakan salah satu dari dua maslahat dan meninggalkan yang lain, bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma, bihaitsu yang dimana tidak mungkin mengumpulkan di antara keduanya, nggak bisa mengerjakan dua-duanya, cuma pilih salah satu. Maka apa yang harus dilakukan? Mana yang dikerjakan? Ru'iya akbarul maslahatain. Maka yang diperhatikan yang paling besar kemaslahatannya dilihat, dan melihat kemaslahatan mana yang lebih besar pun juga butuh ilmu. Mana yang lebih besar? Butuh ilmu. Jangan sampai nanti ketika dia lagi ruku, bukannya baca subhanallahil azim, dia malah baca alif lam mim dalikal kitab.
Nah, loh, lagi ruku kok baca Quran? Ustaz, kan baca Quran lebih utama daripada zikir. Nah, butuh ilmu lagi. Orang mau takbiratul ihram, bacanya apa? Allah Akbar. Dia malah baca subhanakallah, atau dia baca tabarakalladzi biyadihil. Nah, tuh. Bahaya kalau orang dia enggak tahu ilmunya, atau tahu ilmu setengah-setengah. Nah, itu bahaya kan, setengah-setengah. Dia baru misalnya denger ini nih. Ustaz, izin ke kamar mandi. Waduh, makanya kalau ada orang mau izin ke kamar mandi, tinggal pelajaran dia. Tinggal pelajaran. Cepetan, mau ngapain antum? Nanti dulu. Takutnya dia baru dengar ini, apabila dihadapkan beberapa maslahat dia harus kerjakan yang lebih utama, dia bukannya Allah Akbar malah baca Quran lagi, tabarakalladzi. Kan baca Quran lebih utama daripada zikir. Subhanallah, kan tuh ngeri. Nanti tiba-tiba dia takbirnya, nah kan, sacan mulai dari kanan. Nah loh, gimana tuh? Nah, itu setengah-setengah tuh belajar. Maka di sini kata pensyarah, ru'ya akbarul maslahataini, diperhatikan yang paling besar di antara dua maslahat tersebut. Kalau 3, 4, 5, mana lihat di antara yang paling besar di antara 4 atau 5 maslahat tersebut. Wa alahuma fafu'ilat, dan yang paling tinggi di antara keduanya lalu dilakukan. Dan tadi ana katakan agar bisa mengetahui itu butuh ilmu lagi. Fa in kanat ihdal maslahataini wajibatan, maka apabila salah satu dari dua kemaslahatan tersebut wajib, wal ukhra sunnatan, dan yang lainnya sunnah, quddimal wajibu ala sunnati, maka didepankan yang wajib daripada yang sunnah. Antum lagi sholat duha nih, sebelumnya antum tahu ini ibu ana lagi masak nih, aduh kayak garam habis, ya kan? Antum sholat sunnah, Allah Akbar, rakaat 1 udah selesai, lanjut ke rakaat kedua, dipanggil azam, nak tolong beliin umi garam nak, gimana tuh? Lanjut sholat sunnah atau dibatalkan kemudian antum penuhi seruan panggilan ibu antum? Batalkan, karena yang antum sedang kerjakan sunnah. Adapun berbakti memenuhi panggilan orang tua wajib. Jadi kalau ada salah satu di antara dua maslahat tersebut wajib dan yang lainnya sunnah, quddimal wajibu ala sunnah, maka didepankan yang wajib daripada sunnah. Puasa Senin Kemis wajib atau sunnah? Sunnah. Menuntut ilmu agama, apalagi ilmu-ilmu pokok, wajib atau sunnah? Sekali lagi, kalau dia bisa mengumpulkan keduanya, bagus. Dia puasa, kemudian dia masih bisa menjaga semangatnya, masih menjaga kefokusannya, masih bisa duduk tahan lama, maka dia kerjakan dua-duanya. Tapi kalau misalnya dia, ada orang sebagian dia itu lemah, kalau puasa udah nggak bisa ngapa-ngapain, baunya mau tidur aja. Ya azam ya? Bukan azam maksudnya. Kalau azam nggak puasa dia tidur gitu kan? Kenapa ngantuk terus azam? Berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba kefokusan, semangat, taufik, hidayah. Minta kepada Allah azam. Sekarang pergantian pemain. Kemarin yang anak bilangin siapa terus? Yang anak tegur siapa terus? Haruf. Sekarang azam. Faruk udah berubah loh. Dia pengen jadi ustadz di Bekasi nih. Lihat senyum tipis nah, Masya Allah. Sekarang azam. Semangat azam. Nggak ada ngantuk-ngantuk. Ya itu. Maka di sini kata pensyarah rahimahullah taala, yang didepankan adalah yang wajib daripada yang sunnah. Wa hadza mithlu idza qimatis salatul fardhatu. Kalau apabila sudah ditegakkan qomat, uqimat, ya ditegakkan qomat salat wajib, udah qomat nih, ingat ya, udah qomat. Kalau belum qomat ya salat sunnah, jangan nunggu di depan. Kalau udah qomat ya kalau belum qomat ya salat sunnah,
Jangan malahan di tempat wudu ngobrol. Ini antum udah tahu ilmunya nih. Hati-hati. Kalau nggak dilakukan, nanti jadi hujah atas antum nanti di akhirat. Antum udah tahu ilmunya nih. Kalau nggak diamalkan, hati-hati. Berarti kalau belum qomat ngapain? Salat sunnah. Apalagi kalau waktunya masih 2 menit, 3 menit, 30 detik, bolehlah dia nunggu depan. Lebih ahsan lagi ngapain? Dia berdoa angkat tangan dalam keadaan berdiri. Maka apabila sudah ditegakkan qomat salat yang wajib fardhu, lam yajuz ibtida'ut tatawwu, enggak boleh dia memulai salat tatawwu qobliyah. Atau dia lagi salat tatawwu, udah rakaat pertama tinggal rakaat terakhir tapi udah qomat, berarti apa harus diapain? Dibatalkan. Karena di situ ada 2 maslahat. Ini dilanjutkan berarti ngerjakan salat sunnah, atau dibatalkan langsung beranjak ke salat yang wajib. Maka dilihat yang paling besar, tentu yang wajib lebih besar, batalkan salat sunnahnya dan langsung ikut baris mengisi shaf yang kosong. Tapi kalau misalnya qomat masih lama, ya salat sunnah. Wa kadza idza daqal waktu, begitu juga kalau sempit waktunya tadi itu, kalau tinggal 30 detik, waduh udah mau qomat nih, ya udah doa, berdiri. Doa. Bukan malah bercanda. Wa kadzalika la yajuzu naflus siyami, dan begitu juga enggak boleh nafl. Nafl ini dia nama lain dari apa? Naflun nama lain dari apa? Sunnah. Usul, Anda udah belajar kan usul? Ada sunnah, ada mustahab, ada naflun. Kayak di murojaah. Oleh karena itu butuh ulangan nih. Enggak boleh melakukan sunnah puasa dan haji dan umroh wa alaihi fardun, wajib atasnya dia mengerjakan yang fardu dulu. Kayak tadi itu, dia ada utang puasa, tapi ini dia pengen ngerjain puasa Senin Kemis. Mana dulu yang dikerjakan? Utang puasa dulu, karena itu yang wajib. Jangan malah ngerjain puasa Senin Kemis, kemudian dia puasa Yaumul Bid, sedangkan utangnya nggak dibayar-bayar. Nah ini dia orang nggak berilmu. Bal yuqaddamul fardu, akan tapi didepankan yang fardu dulu. Wa in kanatil maslahatani wajibataini quddima aujabuhuma. Fayuqaddamu salatul fardi ala salatin nadhri wa nahwiha. Wa kan nafaqatil lazimati lizaujati wal aqaribi wal mamaliki tuqaddamu zaujatu thumma al mamaliku thumma al auladu thumma al aqrabu fal aqrabu wa kadza sadaqatul fitri. Wa in kanatil maslahatan, apabila terdapat 2 maslahat wajibatain yang kedua-duanya wajib, quddima aujabuhuma, didepankan yang paling wajib. Antum lagi salat subuh berjamaah, atau misalnya kalau ketinggalan salat subuh berjamaah dia salat sendiri di rumah, ya Khalil. Khalil lagi tuh di bawah, antum salat berjamaah ya, langsung pulang ya. Nah, pusing kepala. Ya, Hasan. Oke. Di rumah taruh perempuan. Kalau di rumah siapa perempuan. Salat subuh wajib. Kemudian dipanggil orang tuanya. Nah, ini air, tolong dimasak, ada yang mau mandi. Gimana tuh? Lanjut salat subuh atau dibatalin penuhi seruan panggilan ibu? Apa Alfi? Kan dua-duanya wajib nih. Salat subuh wajib, panggilan orang tua wajib, berbakti kepada orang tua. Mana yang lebih wajib? Salat subuh, Allah yang paling wajib, udah nggak ada lagi yang mengalahkannya.
Quddima aujabuhuma, didepankan yang paling wajib. Lihat kan, kalau kita belajar kaidah, paham, kita bisa menyelesaikan masalah, nggak bingung lagi. Kata pensyarah di sini, fayuqaddamu salatul fardi, maka didepankan salat fardu ala salatin nadri, daripada salat nazar. Dia ada salat nazar, kalau saya selesai ini saya mau salat nazar. Misalnya, kalau saya berhasil wisuda, lulus, saya mau salat nazar. Pas lagi wisuda lulus bertepatan salat zuhur azan. Salat mana dulu tuh? Zuhur dulu atau nazar? Zuhur dulu. Wa kan nafaqatil lazimati, dan seperti nafkah yang harus, yang wajib kepada para istri, wal aqarib, para kerabat dekat, wal mamalik, kepada para budak. Tuqaddamu zaujatu, maka didepankan dulu istri-istri. Ada istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Summal mamalik, kemudian budak-budak. Summal aulad, kemudian anak-anak. Summal akrab, kemudian kerabat yang paling dekat, fal akrab, dan di bawahnya dan di bawah. Wa kadza shadaqatul fitri, begitu juga sedekah fitr. Kemudian wa in kanatil maslahatani masnunataini, lihat lagi, ada masnun kan? Tadi nafil, sunnah, mustahab, masnun, ini semuanya sama. Wa in kanatil maslahatani masnunataini quddima afdaluhuma fatuqaddamu ratibatu ala sunnati was sunnatu ala naflil mutlaqi wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin kat-ta'limi wa iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa nahwiha ala ma naf'uhu qasirun kas-salatin nafilati wa dzikri wa nahwiha. Wa in kanatil maslahatani masnunatain, apabila terdapat kedua maslahat yang kedua-duanya sunnah, quddima afdaluhuma, maka didepankan yang paling utama di antara keduanya. Contoh, fatuqaddamu ratibatu ala sunnati, didepankan salat rawatib daripada salat sunnah. Rawatib itu qobliyah, ba'diyah, itu rawatib. Ini ada 12. Antum tahu ada salat sunnah setelah selesai wudu. Ada salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian ada salat sunnah qobliyah subuh. Oke, ada berapa tuh? 3. Kita memang katakan bisa dilakukan dalam satu gerakan dan digabungkan 3-3 nih niatnya. Antum melakukan sholat 2 rakaat, digabungkan ya niat qobliyah, ya niat sunnah setelah wudu, ya niat sunnah tahiyatul masjid, bisa. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, digabungkan hanya 2 rakaat kemudian 3 niatnya dijadikan satu, atau dikerjakan satu persatu, maka para ulama mengatakan yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya adalah yang dikerjakan satu per satu. Salat qobliyah dulu, kemudian baru nanti salam, lanjut lagi salat ini, lanjut lagi salat ini, itu yang lebih utama. Tapi kalau misalnya nanti akan menimbulkan fitnah nih, orang salat banyak banget, salat apa? Ya udah, nggak usah, 2 rakaat aja. Tapi kalau antum bisa lakukan itu, misalnya setelah sunnah melakukan wudu, antum melakukan itu di asrama. Habis wudu nih, kemudian sholat dulu 2 rakaat. Oke. Lalu misalnya kalau antum ingin mengerjakan salah satu dari 3 sunnah itu, mana dulu yang harus dilakukan? Maka di sini kata pensyarah, fatuqaddamu ratibatu ala sunnah, didepankan dulu sholat rawatib daripada sholat sunnah yang lainnya. Karena rawatib itu lebih utama daripada tahiyatul masjid, daripada sunnah setelah wudu. Rawatib lebih utama. Maka kerjakan dulu qobliyah subuh. Kalau mau lanjut lagi, baru antum bisa kerjakan itu setelah wudu, sunnah setelah wudu, atau mungkin sunnah tahiyatul masjid. Kemudian wasunnatu ala naflil mutlaqi, dan didepankan dulu syarat sunnah daripada nafil mutlak, sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu ya sholat sunnah udah 2 rakaat. Kenapa kamu sholatnya mau sholat sunnah aja?
kan sekarang bukan waktu duha, bukan waktu ini, ya mau sholat sunnah 2 rakaat. Antum misalnya udah duha nih 12 rakaat, kemudian mau sholat lagi, ditanya mau sholat apa, ya sunnah aja, mau sholat, aku cinta sholatnya, nggak apa-apa. Tapi mana yang lebih didepankan, sunnah atau nafil mutlak? Sunnah dulu. Antum belum duha, kemudian antum ingin mengerjakan nafil mutlak, maka apa dulu yang dikerjakan? Duha dulu. Duha selesaikan, mau sholat lagi, cinta dengan sholat karena dia mungkin ada banyak masalah, membuat dirinya lebih tenang, ya nafil mutlak. Baru setelah itu nafil mutlak, setelah sunnah. Wa yuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin, dan didepankan yang di dalamnya terdapat manfaat yang muta'addi. Apa muta'addi? Apa muta'addi? Apa muta'addi? Fi'il muta'addi. Apa muta'addi? Yang membutuhkan objek, yaitu manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain atau berdampak kepada orang lain. Itu muta'addi, membutuhkan objek jadi berdampak ke orang lain. Maka manfaat yang dia bisa berdampak kepada orang lain itu lebih didepankan daripada manfaat yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri saja, ya Azam. Udah mulai merem-merem. Nanti kalau udah merem anak suruh berdiri nggak apa ya Azam ya? Oke. Kalau kamu udah benar-benar ngantuk, berdiri aja tanpa anak suruh. Seperti apa kata alim mengajar? Misal ngajar sirah, ngajar ini, ngajar itu. Adapun ngajar tauhid, ya antum belum paham tauhid, maka di situ wajib. Ngajar adab, maka itu lebih didepankan daripada sholat sunnah. Misal ada waktu 5 menit, udah mau sholat sunnah nih. Kalau enggak nanti waktunya habis, nggak bisa sholat sunnah. Sholat duha misalnya, udah mau zuhur. Tapi sedangkan ini pelajaran belum selesai nih. Kalau misal selesai, ditutup, nanti pemahamannya ngambang, sulit lagi kalau ingin dilanjutkan. Maka mana yang didepankan? Pengajaran atau sholat sunnah? Pengajaran. Wa iyadatil maridi, dan begitu juga menjenguk orang sakit. Sholat sunnah atau menjenguk orang sakitnya, menjenguk orang sakit. Wattiba'il janais, mengikuti jenazah. Karena di situ manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain. Misalnya antum habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur ada sholat sunnah apa? Ba'diyah. Dan biasanya di kampung itu habis sholat zuhur itu dia nggak ada zikir langsung, karena mungkin ngejar waktu, langsung dia digotong, diangkut jenazahnya, dibawa ke kuburan mungkin karena jauh. Mana yang didepankan, antum sholat sunnah dulu atau ikut jenazah? Ikut jenazah. Tapi kalau antum bisa kerjakan dua-duanya itu lebih bagus. Alama nafa'uhu qasirun atau alama naf'uhu qasirun. Alama naf'uhu qasirun, ya lebih didepankan tadi yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Alama naf'uhu qasirun, daripada apa yang manfaatnya qasir, sedikit, pendek. Qasir itu pendek. Pendek yaitu hanya dirasakan oleh diri sendiri. Seperti sholat nafilah, zikir dan semisal. Wa tuqaddamu as-sadaqatu wal birru lil qaribi ala ghairihi. Wa yuqaddamu min itqi ar-riqabi aghlaha wa anfasuha. Wa tuqaddamu as-sadaqatu wal birru lil qarib, dan lebih didepankan sedekah dan berbuat kebajikan kepada keluarga dekat daripada selainnya. Ini penting ya. Kepada siapa sedekah yang lebih utama? Kepada orang tua. Ada sebagian orang dia ke temannya, ketemu orang misalnya minta-minta membutuhkan, dia dermawan, Masya Allah. Dia kasih 20.000, dia kasih 50.000. Tapi ada orang tuanya yang mungkin dia nyari makan aja susah, tapi karena dia pikir orang tuanya masih ada yang lain. Saya kan anak ke-5 misalnya, sedangkan saya punya 6 saudara, masih banyak yang lain. Maka di sini dia nggak berilmu. Seharusnya yang lebih didepankan adalah yang paling dekat, yaitu orang tuanya, dan pahalanya tentu lebih besar. Baru di bawahnya, dari sisi kedekatan, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi.
Wa yuqaddamu min itqir riqab, dan didepankan daripada memerdekakan budak. Mana yang didepankan? Aglaha, yang paling mahal, wa anfasuha, dan yang paling mulia. Paling berharga. Anfas itu mulia atau berharga. Misal antum memang udah mau memerdekakan 10 budak, maka mana dulu yang pertama kali dimerdekakan, yaitu yang paling mahal dulu, yang paling berharga dulu, baru kemudian yang paling rendah. Walakin hahuna amrun yanbaghi tafattunu lahu, kata pensyarah. Walakin hahuna, akan tapi ya di sini terdapat perkara yang harus dicermati. Lihat nih. Berarti ini penting, ada perkara yang harus diperhatikan. Butuh kefokusan, dicermati. Apa itu? Wa huwa annahu qad ya'ridu lil 'amalil mafduli minal 'awaridi ma yakunu bihi afdala minal fadili bisabab iqtiranihi bima yujibut tafdila. Perhatikan, penting nih biar enggak gagal paham. Jangan sampai dia takbir arusnya Allahu Akbar, dia malah baca tabarakalladzi, dia malah baca qul a'udzu birabbin nas. Harusnya ketika sujud dia baca subhana rabbiyal a'la, dia malah baca inna a'tainakal kautsar, ya Abdul Halim ya. Salah Abdul Halim waktu sholat maghrib bacanya inna a'tainakal kautsar. Tapi Masya Allah, tadi subuh siapa ya Imam? Alfi bacaannya. Isya juga tadi siapa? Faruk. Masya Allah. Surat-surat, Masya Allah. Nggak ada lagi yang surat pendek ya. Minimal di rakaat pertama. Maka di sini kata pensyarah, wa huwa annahu, yaitu bahwasannya qad ya'ridu lil amali. Terkadang nampak suatu amalan muncul pada suatu amalan yang mafdul. Mafdul itu kurang utama. Muncul pada amalan yang mafdul, yang kurang utama, minal awaridi, dari beberapa faktor. Jadi ada amalan yang kurang utama, kemudian muncul beberapa faktor. Ma yakunu bihi afdala minal fadil, yang membuat amalan itu menjadi lebih utama daripada amalan utama. Paham ya? Jadi ada amalan mafdul, kurang utama. Namun terkadang muncul beberapa faktor yang membuat amalan mafdul ini menjadi lebih utama daripada amalan yang utama. Menjadi lebih utama daripada amalannya fadil. Dia lebih utama. Bisa biqtiranihi bima yujibut tafdila, dengan sebab bergandengnya dia dengan hal-hal yang membuat utama. Dengan sebab bergandengnya dia dengan hal-hal yang menjadikannya utama. Apa saja sebab-sebab tersebut? Kata pensyarah, wal asbabul mujibatu litafdili katsiratun. Sebab-sebab yang membuat atau menjadikan lebih utama itu banyak. Amalan yang kurang utama menjadi lebih utama daripada fadil, itu banyak sebabnya. Minha, yang pertama, salah satunya adalah ayyakunal amalul mafdulu ma'muran bihi bi khususi hadzal mawtini kal adhkari fi sholati wa intiqalatiha wal adhkari ba'daha wal adhkaril muwazzafati fi awqatiha takunu afdala minal qiraati fi hadhihi al mawatini ma'a anna al qiraata afdalu minadh dhikri. Sebelum itu, ana ingin nanya ke antum, mana yang lebih utama, baca Quran atau berzikir? Baca Quran. Oke. Jadi amalan fadil yang mana? Baca Quran. Yang mafdul yang mana? Zikir. Oke. Di sini kata pensyarah,
Sebab yang pertama yang membuat amalan mafdul kurang utama menjadi lebih utama daripada amalan fadil, yaitu ayyakunal amalul mafdulu ma'muran bihi. Berupa amalan mafdul yang kurang utama diperintahkan dengannya bi khususi hadzal mautini, dengan khusus di tempat ini, yaitu di suatu tempat. Ada amalan mafdul dan dia diperintahkan khusus dalam suatu tempat, maka itu dia lebih utama. Karena dia diperintahkan khusus pada tempat tersebut. Seperti apa? Kal adzkari fis shalah, zikir di dalam salat. Allahu akbar, itu zikir bukan? Zikir itu Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, zikir. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, dan yang lainnya dari gerakan-gerakan salat. Kal adzkari fis shalah wa intiqalatiha, dan perpindahan-perpindahannya tadi Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Wal adzkari ba'daha, dan zikir setelah salat. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Zikir setelah salat. Wal adzkaril muwazzafati fi awqatiha, dan zikir-zikir yang ditentukan pada waktu-waktunya. Seperti apa? Seperti mendengar petir, ada zikirnya. Melihat orang memakai baju baru, ada zikirnya. Berarti apa? Ditentukan pada waktu-waktunya. Atau ketika setelah selesai azan, ada zikirnya. Maka di sini dia takunu afdhala minal qiraati fi hadhil mawatini. Zikir tersebut menjadi lebih utama daripada membaca Al-Qur'an di tempat-tempat ini. Ma'anna al-qira'ata afdalu minadz dzikri. Padahal ma'anna itu anda menerjemahkan padahal membaca Al-Qur'an lebih utama daripada zikir. Tapi karena zikir ini, yang amalan mafdul ini, yang kurang utama ini diperintahkan khusus di tempat tersebut, maka dia menjadi lebih utama. Afdhal minal fadil. Itu sebab yang pertama. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, wa minal asbabil mujibati litafdili, termasuk dari sebab-sebab yang mengharuskan atau menjadikan lebih utama, ayyakunal amalul mafdulu mustamilan ala maslahatin la takunu fil fadili, kahusuli ta'lifin bihi aw naf'in muta'addin la yahsulu fil fadili, aw yakunu fil amalil mafduli daf'u mafsadatin yudhannu husuluha fil fadili. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wa minal asbabil mujibati litafdil ayyakunal amalul mafdul, yaitu amalan yang mafdul kurang utama, mustamilan ala maslahatin, dia mengandung atas kemaslahatan, la takunu fil fadili, yang tidak ada maslahat tersebut pada amalan yang utama, fadil. Maka pada saat itu Faruq, yang didepankan amalan yang mafdul, walaupun kurang utama tapi dia ada maslahat, daripada amalan yang fadil, lebih utama tapi tidak ada maslahat. Contoh, kahusuli ta'lifin bihi, seperti menghasilkan ta'lif, menyatukan hati. Ta'lif itu menyatukan, bihi yaitu menyatukan hati. Seseorang mengangkat pakaiannya sampai betis, itu yang lebih sunnah. Jadi kalau antum ingin lebih sunnah itu, antum cingkrangkan pakaian antum, kain antum sampai betis. Itu sunnah yang lebih sunnah daripada hanya sekedar di atas mata kaki. Tapi ada suatu desa yang dia terlalu awam sekali. Kalau misalnya ada orang yang dia memakai celana sampai kainnya itu di tengah betis, ya di tengah betis ya. Sunnahnya apa? Di tengah betis, itu orang akan menjauhinya. Wah, ini teroris nih, karena mungkin dikenal teroris orang yang memakai itu. Akhirnya apa? Dia nggak bisa berdakwah.
nggak ada maslahat yang bisa disampaikan di situ. Kalau dia pakai pakaiannya di atas mata kaki, nggak melebihi, di atas mata kaki pas, kan nggak menyelisih itu. Tapi kan mafdul, di atas mata kaki pas, itu akan dapat memberikan maslahat, maka itulah yang lebih didepankan. Paham ya maksud ana? Au naf'in muta'addin, atau manfaat yang dapat dirasakan orang lain. Ada amalan mafdul, tapi dia manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain, maka itu lebih dikerjakan. Lebih dikerjakan. La yahsulu fil fadili, yang tidak bisa didapatkan pada amalan yang utama. Aw yakunu fil amalil mafduli daf'u mafsadatin, atau pada amalan yang mafdul kurang utama dapat mencegah kerusakan. Yudhannu husuluha fil fadili, yang diperkirakan terjadinya pada amalan yang utama. Jadi ada dua amalan. Amalan yang kurang utama mafdul dengan amalan yang utama fadil. Kalau dilakukan amalan yang fadil yang utama, itu akan memicu adanya kerusakan. Yudhannu husuluha, diperkirakan terjadinya mafsadah. Namun amalan mafdul yang kurang utama itu dapat mencegah mafsadah. Maka yang lebih diutamakan adalah yang dapat mencegah mafsadah walaupun mafdul. Itu sebab yang kedua. Yang terakhir, wa minal asbabil mujibati littafdili ay yakuna al-amalu al-mafdulu azyada maslahatin lil qalbi minal fadili. Wa minal asbabi al-mujibati littafdil, termasuk dari sebab-sebab yang membuat amalan menjadi lebih utama adalah ayyakunal amalul mafdul, amalan yang mafdul yang kurang utama, azyada maslahatin, lebih banyak kemaslahatannya untuk hati daripada amalan fadil yang utama. Maka amalan mafdul tersebut lebih didepankan. Kenapa? Karena dia lebih banyak maslahatnya untuk hati. Contoh, ada santri dia lagi galau, aduh nggak dikirim-kirim uang, orang-orang pada liburan dia nggak pulang, gitu kan? Ini dia cuman berlima nih di pondok, pengen baca Quran, kepikiran terus mau pulang. Tapi kalau dia berdoa dia akan lebih khusyuk. Maka mana di sini yang dilakukan? Baca Quran amalan fadil atau berdoa amalan mafdul? Anak tanya ke antum. Ada orang dia lagi galau, kalau baca Quran gak fokus. Tapi kalau dia berdoa, dia bisa membuat dia lebih khusyuk, lebih tenang hatinya. Mana yang diutamakan? Baca Quran amalan fadil atau berdoa amalan mafdul? Berdoa amalan mafdul, karena itu lebih terdapat kemaslahatan untuk hatinya. Kama qala al-Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, lamma su'ila an ba'dil a'mali, ketika ditanya tentang beberapa amalan-amalan, mana yang harus saya lakukan? Maka beliau menjawab, undur ila ma huwa aslahu liqalbika faf'alhu. Lihat ini perkataan Imam Ahmad, lihatlah apa yang dia lebih dapat memperbaiki hatimu. Aslahu liqalbika, lihatlah kepada apa yang lebih dapat memperbaiki hatimu. Faf'alhu, maka lakukanlah dia. Fahadhil asbabu tusayyirul amal al-mafdula. Fahadhil asbabu tusayyirul amal al-mafdula afdala minal fadili bisabab iqtiraniha biha. Fahadil asbabu, maka sebab-sebab ini yang tadi 3 sebab, ini termasuk nanti yang akan ditanya. Karena penting, kalau tadi nggak paham bisa gagal paham. Tusayyirul amal al-mafdul, dapat membuat amalan yang kurang utama menjadi lebih utama daripada amalan fadil, bisabab iqtiraniha, dengan sebab beriringannya dia biha, dengan sebab-sebab tersebut.
bisabab iqtiraniha, dengan sebab beriringannya dia, yaitu amalan-amalannya mafdul, biha, dengan sebab-sebab tersebut. Alhamdulillah, kafaina biha, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang yang mau kencing, yang mau buat